Welcome back to my channel anak-anak, di kesayangan kita, channel Bimbel Asifa. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya ya, like and comment dan share. Halo, assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Maaf ya tadi saya tidak bisa masuk, tapi sekarang pembelajarannya akan kita bahas tuntas, hanya ada di channel website Bimbel Asifa. Oke, kita bahas hari ini adalah statistika pembelajaran matematika kelas 8 semester genap. Ya, kita akan belajar tentang statistika. Yang pertama adalah tentang peta konsep. Akan kita bahas. Yang pertama kan kemarin tentang penyajian data. Kita sudah ya. Penyajian data itu contohnya seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Nah, itu kan kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemusatan data. Ya, seperti apa pemusatan data itu? Yuk kita simak baik-baik diagram berikut. Ukuran pemusatan data yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama tentang mean, tulisannya mean tapi dibaca mean. Lambangnya adalah X ya, itu X bar. Nama lainnya adalah rata-rata. Itu kurang ya, tandanya di atasnya X ada shred. Median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul jadinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mean atau X bar atau rata-rata. Ada yang pertama adalah data tunggal dulu, dimana artinya mean adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya misalkan di situ mean X bar sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Misalkan X1 tambah X2 ditambah bla 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 ditambah Xn sampai ke N, datanya berapa ya, sampai per dibagi N, banyaknya N itu ada berapa. Contohnya, dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual Indomie goreng seperti data berikut ya. Datanya kamu perhatikan lah, yang ditanyakan adalah berapa rata-rata yang terjual per harinya. Di sini rata-rata atau mean-nya adalah kamu jumlahkan dari semua angka yang ada di situ. Ada angka berapa saja? 8 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah semua yang ada di situ kamu jumlahkan semua dibagi 15. 15 itu dari mana? Dari banyaknya angka. Kamu coba hitung lagi, 8 tambah 10 tambah 9 itu loh, angka-angka yang ada di atasnya itu loh, ada berapa? Coba sampai terakhir angka 3. Pasti totalnya adalah 15. Jadi kamu bagi 15. Nah, nanti jumlahnya adalah 100 dibagi 15, 6,67 atau mendekati 7. Jadi rata-ratanya 7 anak-anak. Next kita akan belajar tentang contoh data tabel ya. Nah, itu data tabelnya bentuknya seperti tabel ya, pastinya ya. Yang sebelah kiri adalah nilai, yang sebelah kanan adalah banyaknya siswa, atau bisa kita istilahkan adalah frekuensi. Nah, sekarang coba kamu kasih pen warna ya. Nanti kalau kamu menggunakan atau menggambarnya harus pakai buku kotak ya. Lanjut, nanti kamu pakai pen warna dengan menghubungkan 5 ke 2. Pakai panah ya, 5 ke 2, 6 ke 3 itu warna sama enggak apa-apa. 5 ke 2, 6 ke 3 sampai nanti 10 ke 1. Nah, itu nanti gunanya adalah untuk mengalihkan. Untuk mencari data rata-rata itu dengan cara mengalihkan nilai step by stepnya, kelasnya ya, kelas interval. Kalau kemarin kan kita belajar tentang interval, itu dari step by step dikalikan dengan banyaknya siswa, dan itu pun harus satu-satu ya. Yuk kita bahas di berikutnya. Nah, ini contohnya adalah X bar, yaitu tadi kan 5 kamu hubungkan dengan 2 ya, maka 5 dikalikan 2. Terus 6 dihubungkan dengan 3, berarti 6 kali 3 dijumlah ya, ke bawah itu nanti dijumlah. Terus ditambah 7 kali 4, ditambah 8 kali 4, ditambah ya bla 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 sampai nanti yang terakhir adalah 10 dikali 1 ya. Per jumlah total frekuensi yang dari sebelah kanan. Sebelah kanan tadi ada angka berapa saja? 2, 3, 4 ya, itu kamu jumlahkan semua. Terus itu Bu Rani nulisnya dileti loh ya, jadi jangan lupa kamu juga dileti juga. Di totalnya adalah 16 tambah 18 tambah 28 tambah 32. Tanya dari mana? 10 ya, itu 10 ya. 5 kali 2 10. Nanti di total adalah 116 dibagi 16 hasilnya 7,25. Next, kita belajar tentang median atau nilai tengah. Median adalah pembelajaran yang paling gampang sebenarnya, tetapi juga sulit karena apa? Median di sini harus membutuhkan ketelitian, di mana syaratnya adalah diurutkan.
Jadi, median adalah data yang terletak di tengah dengan syarat sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, urutkan nilai data dari kecil ke besar dulu. Jadi kamu harus tahu mana yang paling kecil dulu. Jika susah, kamu boleh mencoret-coret ya di lembaran lain biar kamu tidak salah tulis. Dan yang kedua adalah menentukan nilai median, yaitu dengan mencari data yang terletak di tengah. Namanya aja median, nilai tengah, berarti ya harus ada di tengah, ya kan? Oke, berikutnya adalah kita mencari mediannya pada bilangan ganjil atau data ganjil. Ingat ya, tahu ganjil? Ganjil itu seperti 1, 3, 5, 7, ya itu ganjil. Ya, contohnya tentukan nilai median pada data berikut. Ada datanya 2, 3, 2, 1, 1, 5, 9, 2, 4, bla bla bla. Nah, syaratnya itu harus diurutkan, harus syarat. Ini syarat wajib nasuhah muladoh. Nah, kamu urutkan dari yang terkecil lah. Kamu cari yang paling kecil kan 1. Satunya kamu ada berapa? 3, ya udah 1, 1, 1. Terus 2-nya ada berapa? 2, 3, 2, 2, 2. Berikutnya terus sampai nanti di angka yang ke-9. Lah kamu hitung itu, coba ada berapa? 2 ke 4. Nah itu kan ada ganjil. Nah ganjil itu nanti cara yang pertama ini biasanya pakai coret-coret. Ini mungkin sudah pernah diajari dengan guru-gurumu yang lalu ya. Jadi kamu cara mencoret itu gimana sih? Mungkin ada yang masih belum paham. Coret itu antara depan dan belakang, kiri dan kanan itu harus sama. Kalau yang kiri kamu pertama kali nyoretnya 2, berarti yang kanan juga harus coret 2. Kalau yang kiri coret 3, ya coretnya 3 gitu. Jadi yuk coba kita coret 2. 1 dengan 1, yang kanan 5 dengan 9. Lanjut 1, 2, terus 4 dan 5. Akhirnya kan tinggal 3 angka itu ya. 2, 2, 3. Kamu coret berapa? Ya kamu coret 2 biar ada sisa. Ya, jadi yang sisa itu tadi kamu lingkari, 2 dilingkari, terus di bawahnya dikasih nilai median. Ya, itu deh nilai mediannya. Dimana yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ibaratkan tarik tambang. Kalau tarik tambang itu kan sebelah kiri dan kanan itu kan harus sama biar imbang. Nah, istilahnya gitu. Jadi yang kiri ada 5 anggota, yang kanan 5 anggota, yang tengah lah nilai mediannya. Jadi dia tidak memihak blok kiri dan blok kanan ya. Next. Selanjutnya adalah kita untuk cari median bagaimana jika datanya adalah genap. Nah, kalau yang ini sama aja ya, sama dengan langkah pertama tadi, yaitu diurutkan dari yang terkecil. Sama langkahnya yaitu kamu cari data yang terkecil. Di situ angka berapa? 2. Data yang terbesarnya adalah 9 ya, kamu urutkan. Nah, sama dengan yang tadi juga sama. Kalau kamu mau mencoret yang depan, berarti kamu juga harus mencoret yang belakang biar nggak pilih kasih ya. Coba kamu coret 2, yang kanan 2, habis itu yang kamu coret lagi 2, yang kanan lagi 2. Lah di situ kamu coret lagi, coba satu-satu lah. Kok sisa 2? Boleh nggak Bu kita coret semuanya? Nah, kalau kamu coret semuanya, kamu terus mau cari apa? Perhatikan lagi, ingat lagi yang depan tadi, yang datanya ganjil tadi, yang dilingkari apa kayak gitu? Enggak ya, coba nanti kamu flashback lagi. Yang ganjil tadi yang dilingkari cuma 1. Lah ya kalau genap ini bedanya. Ada telinganya, ada L-nya ya, ada tangannya ya. Kalau genap ada tangannya itu, lihat. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, yang bawah ada, yang tengah adalah senyum atau nanti dilingkari. Ada 2 ya. Jadi itulah mediannya, di mana 5 tambah 5 per 2 sama dengan 5 nanti hasilnya. Jadi kamu jangan berhenti nyoret sampai nanti di tengah itu ada sisa minimal 1 ya, 1 atau 2. Kalau habis gak bisa dikerjakan ya. Oke, next sekarang kita mencari nilai tengah atau median pada sebuah tabel atau data kelompok. Coba kamu lihat di situ juga sama seperti yang awal, di mana tabelnya ada 2, yaitu tentang dibedakan menjadi 2, nilai dan frekuensi. Bedanya adalah kalau sekarang nilai dan frekuensinya kita pakai atas dan bawah, kalau yang tadi kan kiri dan kanan. Nah, di sini nilai 5 itu dipegang oleh 3 anak, nilai 6 ada 3 anak juga, nilai 7 ada 3 anak, nilai 8 dan seterusnya sampai nilai 10 dipegang oleh 4 anak.
Cara yang pertama sama kamu urutkan ya dari angka 5 sampai angka 10 sebanyak frekuensi tersebut. Jadi kalau 5-nya ada 3, ya udah 5 5 5. Kalau 6-nya ada 3 lagi, 6 6 6 ya. Seterusnya begitu sampai yang ke-10 adalah 10 10 10. Nah, kalau sudah diurutkan sama, kamu coret kiri dan kanan, kiri kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan, dan sampai nantinya meninggalkan 1 atau 2 angka saja. Nah, pada soal tersebut kira-kira meninggalkan berapa angka, Nana? Ya, berapa? Dan judulnya aja udah ganjil, berarti pastinya adalah 1. Nah, yang tinggal 1 tadi kamu lingkari pakai pen warna lain, kasih panah ke bawah, ditulisi median. Jadi mediannya adalah 8, sama dengan yang tadi kan. Jadi tunggal dan kelompok nggak ada bedanya. Tapi bagaimanakah kalau frekuensinya lebih dari 50 atau lebih dari 100 atau lebih dari 200? Apa kamu mau pakai cara manual seperti itu? Hah? Oh no, capek lah. Oke, di cara yang kedua, langkah pertama yang harus kamu ambil adalah hanya menjumlahkan frekuensinya saja. Fokus pada frekuensi. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 totalnya adalah 25. Ganjil ya. Nah, langkah kedua adalah kamu harus fokus pada letak atau baris dari suatu angka tersebut. Jadi nanti jumlah angka tadi ada berapa? 25 ya frekuensinya. Jadi 25 ditambah 1, nanti hasilnya dibagi 2. Jadi 26 per 2 hasilnya 13. 13 itu bukan nilainya ya, bukan hasil ya, tetapi itu adalah suatu petunjuk di mana nanti medianya adalah baris tersebut. Jadi nanti medianya adalah baris ke-13. Oke. Bagaimana cara membuktikannya? Ini perhatikan tabel berikut ini ya. Di sini ada terlihat nilai ya. Nilai sama frekuensi seperti soal, dimana saya lingkari pakai warna pink. Yang pertama adalah 5, saya lingkari dengan 3. Berarti itu kan nilai 5 itu frekuensinya 3. Berarti diisi oleh baris 1 sampai 3. Jadi baris pertama sampai ketiga itu diisi angka 5. Nah, berikutnya adalah nilai 6. Nilai 6 frekuensinya 3. Berarti nanti baris keempat, 5, 6 itu nanti adalah nilai 6. Berikutnya nilai 7 itu ada frekuensinya juga ada 3. Berarti tadi sudah berapa baris? Nah, 6 ya. Berarti nanti 7, 8, 9 itu diisi oleh baris atau nilai 7. Nah, berarti baris ke-10, 11, 12, 13 kan harusnya nilai berikutnya itu nilai 8. Kenapa kok harus 8? Karena di situ 8 nilai frekuensinya lebih dari 3 ya. Ada berapa di situ? Nah, di situ kan ada 4 frekuensinya, berarti diisi oleh baris ke-10, 11, 12, 13. Nah, yang kita cari kan baris ke-13. Berarti baris ke-13 ada di angka 8. Jadi nilai medianya 8. Atau kita pakai cara lain. Nah, kita kembali lagi ke tabelnya. Kamu lihat, perhatikan. Nah, kamu pakai loncat-loncat gitu loh. Nah, itu kan ada 3 ke 3 frekuensinya, fokus frekuensinya. Dari 3 ke 3 saya bunderi, saya kasih lah. Kalau dijumlahkan berapa? 3 tambah 3, 6. Terus 6 tambah 3 berapa? 9. Nah, kita belum kan? Nah, 9 tambah 4 berapa? 13. Nah, 9 tambah 4 13. Berarti kan baris terakhir diisi oleh angka 8. Ya sudah, ya udah, itulah nilai mediannya. Nah, lebih gampang yang mana menurut kamu? Ya, yang menurut kamu gampang ya itu lakukan, kalau enggak ya kita urutkan lagi kamu seperti tadi di 5 5 5 6 6 6 7 7 7 sampai nanti kamu hitung sampai baris ke-13 angkanya adalah 8. Kan sama dengan yang tadi manual tadi kan jawabannya juga 8 ya. Ya, nanti kita akan buktikan di segmen berikutnya. Yuk. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau datanya bilangnya genap, jumlahnya genap. Sama kayak cara 1 kan tadi mengurutkan ya. Kamu urutkan saja tuh 5-nya 4 kali, terus 6-nya 3 kali, kamu susun 3 kali, terus angka 7 kamu susun 2 kali, 8 5 kali ya, dan seterusnya. Nah, nanti kamu coret-coret kiri kanan, coret kiri kanan. Nah, sampai nanti ketemu 2. Nah, kalau genap kan pasti tuh kamu akan membentuk huruf L ya.
L kiri, L kanan, terus yang 2 kamu lingkari, kasih panah ke bawah, mediannya ketemu. 8 tambah 8 bagi 2, hasilnya adalah 8 nilainya. Nanti kita buktikan dengan cara yang kedua, apakah sama? Nah, ini kalau pakai cara kedua. Kalau genap beda dengan yang ganjil ya. Kalau ganjil kan kamu jumlah 1 terus dibagi. Tapi kalau bilangan genap langsung kamu bagi nanti letaknya. Jadi di situ frekuensinya di total sigma F dulu, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 3 itu 20. 20 itu kan genap ya. Jadi kalau rumusnya genap itu langsung dibagi 2. Jadi letak median sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, nanti jawabannya mediannya adalah di antara baris ke-10 dan 11. Nah, kalau genap itu seperti itu, ada kata-kata di antara. Tapi kalau ganjil tadi kan nggak langsung jawabannya ya, baris itu. Tapi kalau genap adalah di antara. Jadi di antara baris ke-10 dan ke-11. Coba kita jumlahkan frekuensinya. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 5, 14. Jadi baris ke-10 dan ke-11 antara ada di nilai 8. Jadi 8 tambah 8 bagi 2. Jawabannya 8. Nah, kan gampang kan ya? Gampang kok. Nah, berikutnya adalah bab modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi. Jangan modus rek, sering-sering rek, kok modus rek. Nah, modus itu kan berarti kan yang sering kamu lakukan ya, untuk tipu-tipu, untuk caper-caper lah gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah berikut ini adalah nilai 10 siswa yang diambil dari satu kelas. Jadi nanti yang namanya modus itu kamu cari nilai yang wakeh, paling wakeh. Nah, kalau misalkan yang banyak cuma 1, yaitu berarti nilainya modus. Tapi kalau yang banyak itu ada 2, berarti namanya bimodus. Nah, kalau nanti yang angkanya keluar banyak itu lebih dari 2, berarti namanya multimodus. Nah, jadi banyak macam-macamnya. Jadi istilahnya adalah modus adalah nilai atau angka yang paling banyak muncul dari suatu data. Paham anak-anak? Oke, terakhir adalah tugas. Segera kerjakan, hanya 2 soal saja ya. Saya tunggu pekerjaannya. Selamat mengerjakan anak-anak. Cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Semoga sukses dan selamat mengerjakan. Jangan lupa, jangan sampai contohan loh. Awas loh ya. Harus kerja keras sendiri. Meskipun salah, tapi hasilnya sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.